Halo viewers, khususnya buat yang para pria nih, pernah nggak sih pas lagi santai-santai tiba-tiba ngerasa ada yang aneh di area testis? Mungkin saat mandi atau ketika kamu lagi santai di rumah, terus tiba-tiba ngerasa kok kayaknya ada benjolan nih di testis. Lantas jadi kepikiran deh, aduh apaan nih ya? Jangan-jangan kanker testis lagi. Eits, jangan langsung panik gitu dong, tapi jangan juga diabaikan. Untuk mewaspadai kemungkinan tersebut, mending simak dulu informasi dari saya di video ini mengenai apa itu kanker testis, bagaimana gejalanya, dan apa aja sih yang perlu dilakukan jika kamu ngalamin gejalanya. Halo, saya Dr. Mary dari Halo Dokter. Kanker testis adalah tumor ganas yang tumbuh di testis atau buah jakar. Gejala umum kanker testis memang adalah pertumbuhan benjolan yang nggak terasa nyeri di salah satu testis. Kanker testis bisa terjadi ketika sel-sel di dalam testis tumbuh secara nggak normal dan nggak terkendali. Apa tuh penyebabnya? Nah, sampai sekarang sih belum diketahui secara pasti. Tapi ada beberapa faktor yang diduga bisa ningkatin risiko seseorang ngalamin kanker testis, yaitu berusia 15-49 tahun, ada riwayat menderita kriptokismus, yaitu kondisi saat testis nggak turun di posisi yang seharusnya. Selanjutnya, mengalami kelainan perkembangan testis misalnya akibat sindrom Klinefelter, kemudian pernah ngalamin kanker testis sebelumnya. Terus, memiliki keluarga dengan riwayat kanker testis, mempunyai kebiasaan merokok, dan yang terakhir, menderita HIV/AIDS, apalagi yang nggak diobatin. Jadi, kalau kamu ngerasa memiliki satu atau beberapa faktor resiko ini, saya saranin untuk menjalani pemeriksaan ke dokter. Apalagi kalau udah ngalamin gejala-gejala seperti yang pertama, rasa berat atau nggak nyaman di area testis. Yang kedua, sakit atau pegal di area perut dan selangkangan. Yang ketiga, ukuran dan bentuk kedua sisi kantong testis terlihat berbeda. Yang keempat, warna testis berubah. Yang kelima, mengalami gangguan saat buang air kecil, misalnya terasa nyeri. Soalnya nih ya, kalau sampai terlambat penanganannya, maka kanker testis berisiko untuk menyebar atau bermetastasis ke organ tubuh lain. Kalau emang belum sempat pergi ke dokter, seenggaknya coba deh kamu konsultasi dulu via online, misalnya lewat chat di aplikasi Halo Dokter. Di aplikasi ini, kamu bisa tanya-tanya sepuasnya soal keluhan atau apapun yang sedang kamu khawatirkan tentang kesehatan. Respon dokternya cepat, terus jawabannya akurat lagi. Nah, buat nyobain layanan ini, pas video ini udah selesai, langsung aja download aplikasi Halo Dokter di Google Play atau App Store ya. Dalam mendiagnosis kanker testis, dokter bakal nanya dulu nih, gejala yang kamu alamin dan riwayat kesehatan kamu itu kayak gimana. Habis itu, dokter akan ngelakuin pemeriksaan fisik untuk melihat benjolan di testis, perut bawah, dan area di sekitarnya. Kalau benjolan diduga bersifat kanker, dokter biasanya akan ngelakuin biopsi atau pengambilan sampel jaringan untuk melihat jenis-jenis sel yang tumbuh nih. Tapi, berbeda dengan biopsi pada kanker lain, biopsi kanker testis biasanya dilakukan bersamaan dengan operasi pengangkatan seluruh testis yang terserang kanker. Nama tindakannya orkiektomi. Tujuannya ya untuk mencegah sel kanker menyebar. Setelah itu, untuk menentukan stadium atau tingkat penyebaran kanker, dokter akan melakukan pemindaian dengan ronsen, CT scan, atau MRI. Langkah ini penting dilakukan untuk membantu dokter menentukan metode pengobatan yang tepat. Pengobatan apa aja tuh yang bisa dilakukan? Terus, apakah sel-sel kanker bisa benar-benar hilang? Ini tergantung jenis dan stadiumnya ya. Nah, selain orkiektomi yang tadi udah saya bilang, ada beberapa pilihan pengobatan yang bisa dilakukan oleh dokter. Yang pertama, pengangkatan kelenjar getah bening kalau sel kanker udah nyebar ke kelenjar getah bening. Yang kedua, radioterapi, yang tujuannya itu untuk menghancurkan sel-sel kanker dengan menggunakan sinar radiasi tinggi. Yang ketiga, kemoterapi, yaitu pemberian obat anti kanker untuk membunuh sel-sel kanker. Ini juga bisa dilakukan sebagai terapi sebelum dan setelah operasi pengangkatan benjolan dan kelenjar getah bening. Dengan pengobatan yang tepat, sel kanker bisa aja menghilang. Tapi, meski udah sembuh total pun, tetap ada resiko kekambuhan ya. Jadi, meski udah dinyatain sembuh oleh dokter, pasien tetap dianjurin untuk kontrol rutin ke dokter. Oke, mungkin segitu dulu informasi yang bisa saya berikan tentang kanker testis. Semoga bisa nambah informasi dan jawab rasa penasaran kamu. Tapi, dengan adanya informasi ini, jangan sampai dianggap nakut-nakutin ya. Cukup ngebuat kamu jadi lebih waspada dan aware aja sama kesehatan.
Dan karena benjolan testis memang nggak cuma muncul pada kanker testis, ada beberapa kondisi lain seperti varikokel, hidrokel, hernia, atau orkitis, jadi lebih baik dipastikan ke dokter, jangan diagnosis sendiri. Sekali lagi nih saya ingetin, buat kamu yang ngerasa memiliki faktor resikonya dan mengalami gejala-gejala dari kanker testis, sebaiknya segera atur waktu untuk memeriksakan diri ke dokter ya, atau at least cek dulu dengan dokter, misalnya lewat aplikasi Halo Dokter. Oke deh, terima kasih buat semua yang udah nyaksiin video ini sampai selesai. Boleh yuk berikan dukungannya dengan like video ini, terus kalau bisa share video ini sebanyak-banyaknya ke keluarga atau kerabat yang mungkin membutuhkan. Dan supaya kamu nggak ketinggalan sama informasi-informasi kesehatan terbaru di channel ini, subscribe channel Halo Dokter ya. Sampai jumpa dan hidup sehat bersama Halo Dokter.